Pokoknya ini kita bakal bahas Persija Jakarta yang berhadapan dengan Persib Bandung. Tentunya untuk para pendukung Persib Bandung, ini juga sebuah mungkin warning sign juga bahwa timnya masih belum menemukan DNA, timnya masih mencoba mencari performa dan juga siapa 11 pemain terbaiknya. Boleh menonton. Artinya 4 kali penampilan dengan hasil minor bisa terjawab dengan bermain home dan di hadapan The Jack mereka. Halo semuanya, balik lagi bareng gua Afif Safi di Kick and Runs, channel sport terbaik dan termakmur. Nah, ini dia di Kick and Runs, masih bareng gua Afif, dan episode kali ini kita langsung membahas pertandingan yang ini lebih dari El Clasico, ini pertandingan lebih dari Holyfield lawan Mike Tyson juga, lebih dari Rocky Gerung lawan Ngabalin Mukhtar juga. Pokoknya ini kita bakal bahas Persija Jakarta yang berhadapan dengan Persib Bandung. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih dalam lagi, gue mau ngingetin buat Transport Mania ini buat like, komen, dan subscribe. Karena ini kalau kita bahas Liga 1 ternyata makin seru, makin rame. Dan seperti biasa, gue nggak sendirian di sini, udah ada legend kita Om Supriyono dan Bung Adiani. Wis, mantap. Wih, itu dia. Makin rapi. Itu doang rapi tuh. Klimis. Kometnya. Sehat ya? Terus dulu dong. Sehat dong. Ini Aman. kasih kerjaan nih gue nih di Solo nih. Amin. Iya, gue jalan-jalan kerja lagi, alhamdulillah. Nah, tapi sebelum kita bahas Persija dan Persib, kemarin kita sempat singgung juga antara Persib dan Rans. Nah, Rans Nusantara yang akhirnya dimenangkan oleh Persib dengan skor 2-1. Ini kan kalau dari ball position kan Rans menguasai lah ya. Nah, tapi kan kita juga sempat singgung kalau Rans nih kadang-kadang mainnya low block, flank, feeling flank. Ini atau Rans nih kurang sabar atau gimana? Terlalu bernafsu untuk bisa memenangkan pertandingan. Walaupun mereka mendominasi ball possession, tapi ingat attempt mereka, tendangan ke gawang mereka sangat minim. Artinya mereka tidak efektif, dan yang seringnya mereka malah terkena jaring atau jebakan dari pemain-pemain Persib, dipaksa untuk memang sedikit berani bermain keluar, tapi mereka tidak siap dalam transisi. Nah, momen itulah Persib unggul dengan counter attack. Wah, itu kepancing dengan transisi. Kalau lu sendiri ngeliatnya gimana? Ya, Rans masuk ke perangkap yang biasanya mereka set up buat lawan-lawannya. Tapi tentunya untuk para pendukung Persib Bandung, ini juga sebuah mungkin warning sign juga bahwa timnya masih belum menemukan DNA, timnya masih mencoba mencari performa dan juga siapa 11 pemain terbaiknya, karena Boyan Hodak tidak bisa menampilkan seluruh pemain terbaiknya karena masih compang-camping. Bagi tim sekelas Persib Bandung bermain dengan Rans tapi tidak menguasai persaingan, ini tentunya sebuah hal yang mungkin di luar nalar, tapi ini kredit bagi Rans karena mereka berani tampil positif dan juga begitu dinamis untuk menekan. Tapi ya itu, yang kalah dari Rans mungkin adalah pengalaman. Pengalaman yang mereka tidak miliki di lapangan tengah, misalnya ketika dalam situasi-situasi tertentu mereka kecolongan transisi. Klok yang juga kita kritisi ternyata dia mengupgrade penampilannya menjadi Klok yang kita tahu, tapi tetap masih dalam skema counter attacking dari Persib Bandung. Dan Tavinho ya, sayang sekali 2 peluang emasnya gagal. Kalau enggak kan bisa berbeda tuh ceritanya pertandingan. Yang terpenting mungkin ya buat Persib adalah bagaimana transisi mereka sedikitnya berjalan dengan sangat baik ya. Perpindahan Luis Milla ke Boyan kan artinya tim ini kan perlu sentuhan, perlu taktikal yang tepat dengan kemampuan kualitas individu yang sejauh ini kita ketahui kan mereka bisa dikatakan level 1 gitu. Top atas. Tapi nyatanya mereka masih belum bisa bersaing lebih jauh dengan 2 pencapaian kemenangan 2 kali beruntun. Ini menjadi modal untuk bisa bertemu nanti dengan Persija. Karena emang seru nih peringkat 11-12 nih kan Persija Persib. Tapi kalau kita bahas transisi kan nggak luput juga dari lini tengah tuh. Nah, kalau peran Klok sendiri itu kemarin kan 1 gol 1 assist lah, itu udah cukup oke belum? Apa udah ketemu lagi Ya, yang Klok coba menjawab para kritisi termasuk kita ya. Artinya tahu sebenarnya level permainan Klok ada di mana gitu kan. Dan ketika dia diberikan sedikit kebebasan untuk bisa roaming menuju sepertiga akhir lapangan lawan dan tidak tampil terlalu dalam, itulah yang bisa dia berikan kemampuan dia finishing dan juga bagaimana dia berkontribusi untuk bisa link up dengan rekan-rekannya. Ini yang mungkin lebih di-unleash oleh Boyan Hodak ketimbang dia tampil deep ke dalam. Mungkin itu yang dan perbedaan. peran untuk holding kan dimainkan oleh Rian yang sejauh ini juga memiliki statistik yang sangat baik ya, karena memang tipikal dia adalah tipikal pemain bertahan. Dia bisa bilang pemain yang memiliki
memiliki beberapa posisi bisa dimainkan di bek kanan, gelandang bertahan ataupun dua center back. Nah, sejauh ini Rian mampu menjalankan balance dengan sangat baik. Dan kalau boleh gue nambahin Om Supri tadi, mungkin juga kalau Persib Bandung bermain dengan double pivot itu mengurangi ancaman mereka di sepertiga akhir lawan. Terlalu khawatir dengan misalnya lemahnya duet center back mereka. Terbaru kan. Nah, tapi sekarang sudah mulai mungkin Boyan Hodak memberikan satu konsep yang lebih segar bagi para pemain bertahan untuk tidak ragu lagi, dan ini membuat ada kebebasan bermain untuk baik itu Rian maupun juga Klok untuk lebih naik ya, tidak terlalu ke dalam. Iya. Itu kalau itu dari sisi Persib. Kalau dari sisi Rans-nya gimana tuh? Kalau ngelihat komen di YouTube, ada yang komen, tolong bilangin dong ke bos Rans tuh ganti pemainnya kalau udah capek. Ada yang kayak gitu. Ada yang pergantian pemainnya coba diingetin lagi. Oh iya, kan selama ini kita ketahui Ran mampu untuk berada di level ini kan sebenarnya kan tidak lepas dari 3 pemain asing mereka yang sangat efektif. Kemudian kinerja lini tengah mereka ada Elimansyah, ada Paul Sitanggang yang sejauh ini kita ketahui sangat mobile, sangat baik, seperti terlahir kembali. Nah, rotasi itu penting gitu loh. Walaupun memang ada detail-detail kecil yang memang harusnya Ran itu mampu untuk bisa unggul. Contohnya Tavinho beberapa kali Sia-siakan. menyanyiakan beberapa peluang yang harusnya bisa dikonversikan menjadi gol. Tapi ada faktor lain nggak yang bikin Rans deadlock tuh kenapa itu 2-1 gitu? Nggak ada ya, mereka sudah memberikan yang terbaik sebenarnya, hanya tinggal bagaimana akurasi dari finishing tadi dan sedikit pengalaman yang harus ditambah mungkin karena ya Paulus Sitanggang jam terbangnya juga dibanding dengan Klok tentunya masih agak jauh gitu kan. Dalam situasi-situasi yang sulit mungkin tidak bisa menemukan outcome yang tepat bagi timnya, ini yang menjadi kendala bagi Rans. Tapi itu tadi hanya kelemahan sedikit saja dari segi pengalaman, selebihnya Rans sudah memberikan satu perlawanan yang sangat kompetitif dan upgrade-nya luar biasa dari musim lalu misalnya. Iya. Dan pengalaman itu mahal. Perlu waktu. Ada waktu. Atau perlu ada pemain yang diambil di paruh putaran kedua. Nah, tapi ini kita lihat dulu statistik pertandingan Persib Bandung berhadapan dengan Rans tuh. Kita lihat Posisinya total tembakan mereka 10, tapi yang ke gawang cuma 1 gitu loh. Iya. Iya kan? Berbeda dengan Persib, 11 tembakan, 5 ke gawang. Artinya apa? Finishing menjadi permasalahan. Banyak mendominasi permainan dengan 58%, tapi mereka total tembakan on target cuma 1. Ini yang menjadi PR untuk lini depan dari Rans. Dan juga bagaimana efektivitas ya dari finishing, dan juga kalau kita melihat kreasi peluang ada 7 dan 7 sebenarnya imbang, tapi dari sisi gol kembali Persib Bandung unggul. Jadi memang harus lebih baik lagi memanfaatkan peluang, dan ini dalam big match seperti ini ya, satu peluang itu sangat berharga dan tidak boleh disia-siakan, terutama menghadapi tim-tim seperti Persib Bandung. Dan ini yang lebih nggak kalah seru lagi, ada Persija yang berhadapan dengan Persib Bandung. Ini pasti ada yang bawa ini, salah satu nih, Persija lawan Persib Bandung. Sementara Persija ada di urutan 12 ya, Persib 11. Ya betul, Persib 11. Ini memang Persib habis menang kemarin lawan Rans, sementara Persija tuh kalah lawan Dewa, lagi kalah-kalahan mulu nih, beberapa match belum menang. Nah, ini ada Persija dulu, ada apa dengan Persija nih? Iya, pastinya kan dengan 4 kali tanpa kemenangan ini kan menjadikan PR. Artinya psikologis mereka juga pasti berpengaruh dengan kinerja yang akan mereka hadapi lawan Persib gitu. Sampai Thomas Doll saja mengatakan bahwa musim ini ya kan Persija belum bisa dikatakan masuk jajaran tim elit di kompetisi Liga Indonesia. Artinya apa? Bukan pesimis, tapi bagaimana seorang Doll mengingatkan kalau mau bermain di level atau berada di level papan atas, gaya bermain identitas Persija itu jangan sampai hilang gitu loh. Ketika mereka dikalahkan oleh Madura, jauh dari ekspektasi. Penampilan mereka begitu buruknya. Sehingga Thomas Doll juga mengatakan, ngapain capek-capek ke Madura? Udah mendingan aja, daripada capek, mendingan udah di rumah aja gitu. Ya kan? Artinya sangat kecewanya Thomas Doll menyikapi performa dari setiap individu. Tapi itu apa yang nggak bahaya buat Persija sendiri? Kalau pemain merasa bahwa dia itu profesional, ini menjadi tamparan, jadi motivasi. Ya kan, untuk bisa memperbaiki kinerjanya seperti musim lalu. Kalau Bung Adi sendiri ngeliat Persija sekarang nih kayak tadi kan identitasnya belum ketemu lagi, Persija ngeliatnya gimana? Iya, Persija Persib sama ya dalam hal mencari solusi dan juga identitas permainan yang jelas. Tapi kalau Persija sebenarnya memiliki build up yang menjanjikan. Tinggal bagaimana finishing ini masih terus menjadi kendala. Dan belum ada pemain depan di roster mereka yang bisa menjamin bisa menciptakan 15-20 gol dalam satu musim untuk saat ini ya. Ini yang menyebabkan
tim sebesar Persija tidak memiliki pemain depan, padahal dengan warna permainan yang sudah sangat apik sebenarnya sangat disayangkan. Dan menghadapi Persib Bandung sangat berbahaya kalau misalnya mereka tidak menemukan siapa yang menjadi solusi untuk bisa menjawab sulitnya mereka untuk bisa menciptakan gol demi gol ya. Gengsinya pasti ada, karena ini laga klasik kan, dua klub besar yang berawal dari perserikatan. Artinya walaupun Persija belum menemukan bentuk permainan terbaik ya kan, saya pikir momentum melawan Persib mereka akan bangkit. Ini yang menjadi hal yang perlu diantisipasi oleh Persib Bandung, walaupun memang 2 kali Persib meraih 6 poin. Iya, kalau dalam laga klasik seperti ini, form sudah tidak menjadi acuan lagi. Gengsi nih. Ini gengsi dan pemain-pemain yang tadinya underperform akan coba untuk tampil sebaik mungkin ya. Dan ini ibaratnya begini loh, boleh kalah dengan tim lain, tapi jangan sampai kalah dengan Persib. Begitu juga dengan Persib, asal jangan kalah dengan Persija. Nah, ini makin seru nih, karena lagi sama-sama di tengah juga. Bumbu ini ya memang harus kita tunggu bersama. Benar. Tapi kalau kita bahas Persija nih, beberapa kali Persija pakai 3-5-2 itu kan selalu begitu tuh, dan kebetulan pas kalah juga selalu gitu, atau jangan-jangan ada salah di situnya? Gua menyorotnya bagaimana kinerja dari Kudela. Kudela punya pengalaman, tapi ingat faktor usia. Dari faktor usia, sisi kecepatan kan bermasalah. Karena beberapa kali gol yang terjadi di saat Persija terlalu terlena, transisi tidak baik, kemudian terjadi counter. Dan adu kecepatan, adu sprint, Kudela ketinggalan. Itu kendala ya, karena kemudian ketika kita melihat kecepatan dari transisi Persib Bandung, kita melihat bagaimana pergerakan dari Ciro Alves misalnya, ini bisa menjadi kadang-kadang yang tidak nyaman bagi pertahanan Persija di laga besok, walaupun memang bertindak sebagai tuan rumah. Iya, karena nanti akan berlangsung di Stadion Patriot ya. Stadion Patriot di Bekasi ini, di depan hadapan Jackmania, ini bisa jadi juga sulit ya. Ada 2 keuntungan lah, mereka bermain home, kemudian The Jack boleh datang, ya kan? Udah boleh nonton. Artinya 4 kali penampilan dengan hasil minor bisa terjawab dengan bermain home dan di hadapan The Jack mereka. Di hadapan The Jackmania. Ini kita lihat dulu statistik beberapa 4 pertemuan terakhir Persija berhadapan dengan Persib Bandung. Ini 2023 bulan Februari ya. Saling mengalahkan, saling mengalahkan ya. Walaupun masih memang imbang. tidak terlalu mencolok ya margin golnya. Persija sempat memenangkan dengan 2-0, kemudian Identik sebenarnya itu. begitu juga sebaliknya ya. Persib unggul 1-0. Begitu juga ya sering lah kedua kesebelasan saling mengalahkan. Ini nggak ada seri nih kayaknya nih nanti nih. Nah, tapi kalau kita lihat dari pemain nih, kira-kira siapa yang jadi key player dari Persija dulu deh, Persija nih, atau tetap masih 3-5-2, masih Mura, Rico, atau ada jangan-jangan ini udah ketebak nih, ganti yang lain? Ya harapan ya pemain-pemain muda seperti Witan lah muncul lagi. Nah, Walaupun dia sudah Witan. mengemas 4 assist ya, tapi label tim nasional dia itu harus selalu dia kedepankan untuk bisa menjaga performa dan kepercayaan diri dia. Ditopang dengan Abimanyu, pemain yang punya visi bermain yang sangat baik, ya kan, bisa menjadi playmaker untuk lini tengah dari Persija. Harapan mereka bisa muncul. Nah, Yang mungkin Thomas Doll akan perhatikan adalah shape dari pertahanan Persib Bandung ya, bagaimana dua wingback-nya begitu progresif. Ini yang akan membuat space itu ada untuk Witan dan juga Rico Simanjuntak untuk bisa bergerak in behind. Ini akan menjadi satu keadaan yang mungkin akan tidak membuat nyaman, tapi Rahmat Irianto dan juga Klok harus bisa bergerak ke sisi untuk menutup celah-celah yang bisa tersaji di sana. Kecepatan dari dua pemain Persija ini yang juga menjadi kekuatan. Belum lagi overlapping run dari Firza Andika yang diharapkan bisa menjadi plan B ketika bola-bola coba dikirimkan menuju ke pemain depan mereka yang harapannya bisa menciptakan gol. Siapa itu, si Mik atau si Aji? Aji Kusuma. Nah, ini seru, sangat ditunggu-tunggu banget. Ini kita lihat sementara beberapa pemain penting dari kedua tim yang sudah berkontribusi banyak. Pasti dari Persija ada Rio Matsumura ya, udah 3 gol dia. Kalau Witan nih asisnya oke juga ya, udah 4 asis, udah mantep. Ada Hanif juga, ini DM tapi golin 2 juga. Wah, ini bisa jadi gelandang-gelandang juga nih. Iya, Rio juga bisa menjadi pembeda nantinya sepanjang ada support dari second line. Di sana peran dari Witan, di sana juga peran dari Abimanyu, kemudian juga pemain gaek, pemain senior Rico Simanjuntak ya. Pasti itu. Itu
Kalau dari Bung Adi gimana Bung Iya, Adi? sisi kiri Persija ya, bagaimana kita melihat nanti Witan dengan pergerakannya attack the lines dari pertahanan Persib Bandung, dia berkombinasi dengan Rio Matsumura menjadi satu tontonan yang sangat asik kita saksikan. Hanif Sabandi yang bisa memperkuat lapangan tengah dan juga menjadi extra defender di belakang juga akan membantu Andrej Kudiela ya. Jadi ketika dengan bola mungkin ada 3 back, tapi transisinya bisa menjadi 4 dengan bantuan dari Hanif. Ini menjadi cover yang ideal untuk bisa menutup celah-celah yang coba dimanfaatkan oleh para gelandang dari Persib Bandung. Nah, itu dia tadi pemain Persija. Sementara ini pemain Persib ya Mark Lok. Udah pasti dia sudah mencetak 4 gol dan 3 assist juga. Ini benar-benar sentral banget ya. Dia, atau jangan-jangan malah Mark Lok-nya nanti dikunci, terus Persijanya bisa berkembang. Mark Klok berkembang kan dengan tidak dimainkan di posisi aslinya. Artinya dia dikasih kebebasan dan sejauh ini memang dia sudah mampu mencetak 4 gol. Tinggal bagaimana cover, apakah masih Rahmat Irianto atau Deddy Kusnandar nanti yang bermain di situ, ya kan? Karena perlunya DM untuk keseimbangan itu kan juga akan bisa membangun chemistry, pengertian bermain antara Klok dengan Deddy ataupun masih tetap dengan Rahmat Irianto. Tinggal Levi Madinda nih, apakah dengan kemampuan kaki kirinya mampu ditopang kecepatan dan akselerasi dari Edo Febriansyah. Kita perlu tunggu bersama juga, ya kan? Edo musim lalu luar biasa bermain di Rans dengan beberapa golnya. Tapi sejauh ini kan di Persib Bandung kan masih belum bisa cetak, walaupun dia bermain secara reguler. Key-nya adalah bagi Mark Klok untuk bisa diberikan kebebasan bergerak mendekat ke Siro Alves. Ini yang akan membuat Persib Bandung punya chance untuk bisa melukai pertahanan Persib Bandungnya. Kalau Mark Klok harus ditampilkan dengan posisi double pivot, ini akan mengurangi bahayanya serangan dari Persib Bandung. Dan mungkin itu adalah ya akan tersaji karena Persib Bandung hanya mengincar hasil imbang. Iya. Wah, ini Imbang aja udah bagus. Oh iya, maksudnya kan bermain away nggak imbang mudah. nih. Iya. Kan? Apalagi kan ini pasti kan syarat gengsi, adu temponya taktik, tinggi pasti. kemudian mentality juga harus siap ya, kan? Bermain away kan gitu. Wah, ini seru banget ya, ditunggu-tunggu Persib dan Persija. Sementara selain itu ini ada pertandingan Liga 1 lainnya di pekan ke-11. Nah, ini ada Persita Madura. Wah, Madura lagi kokoh ya di atas nih. Iya, gimana tapi nih? bermain away dia, ya kan? Kemudian Ran lawan Persik, PSIS Bali, Persebaya Borneo, Barito ini lagi on fire, ya kan? Kemudian Bayangkara, Arema sudah mampu untuk bisa pecah telur ya. Wah, akhirnya udah meraih menemu satu lagi. kemenangan, gol penting. Bayangkara yang masih dalam situasi yang sulit. Betul. Persija, Persib, ini big match ya kan? Siapa yang siaran siapa? Wes. Kita dong. Nah, Dewa tuh ada best ternyata di Dewa. Situ dia ternyata dia. Nah, itu dia tadi beberapa pertandingan di pekan ke-11. Kalau ini kita lihat klasmen sejauh ini di Liga 1 2023-2024, Madura masih kokoh di puncak klasmen, ada Borneo, Bali, Barito, dan Rans masih di 5. Wah, ini tapi jaraknya masih mepet-mepet. masih tipis-tipis ya. Rapat sekali. Madura di posisi atas tapi baru meraih 20 poin. Selisih 1 poin dengan Borneo, Bali dengan selisih 2 poin dengan Borneo. Yang menarik adalah bagaimana pencapaian Barito nih. 5 kali menang, 2 kali seri dan 3 kali kalah. Produktivitas golnya juga sangat baik ya, 18 berbanding 10. Artinya dia punya plus 8 dari poin 17. Nah, ini peringkat 11-12 ada pergeseran nggak nih kira-kira nih? Ini kan pertandingan nanti akan berjalan seru nih. Kalau melihat pencapaian ya 10 kali penampilan, Persib 3 kali menang. Persija 3 kali menang. Sama. Ya kan? Serinya pun tidak 1. Saya pikir hasil seri udah cukup. Sama berarti ya? Sama, imbang seru nih. Boleh juga nih buat Transport Mania yang pengen prediksi, boleh di komen di kolom komentar. Dan jangan lupa juga ditonton, like, komen, dan share. Ini Rans Sportainment, Kick and Runs. Oke, tadi udah seru banget kita bahas Rans Sport, Rans Nusantara, Persib Bandung, Persija, akan berhadapan dengan Persib. Nanti masih banyak yang seru-seru. Pokoknya tetap di sini, di Kick and Runs. Dan langsung aja ini kita ke liga yang paling kompetitif. Karena liga terbaik tetap La Liga menurut gua, beserta wasit-wasitnya yang kontroversi. Kayak Havertz mungkin dilihat sebagai pemain yang belum memberikan kontribusi yang tepat bagi Arsenal, tapi gue melihatnya kalau coba-coba dari Arteta dia akan berhasil di 4-5 pertandingan ke depan, ini akan menjadi satu key komponen bagi mereka untuk terus tampil kompetitif mendekati City. Kalau musim ini saya pikir Arsenal mungkin akan sedikitnya lebih dominan.